Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel admin. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kalau kalian ngerasa keganggu, silahkan mute aja volume video ini dan tonton aja videonya, oke? Seperti yang kita tahu, di chapter sebelumnya, harapan Lin Xiao agar sang MC di novel yaitu Ye Chen untuk lulus dari ujian menaiki tangga immortal akhirnya terkabul. Walaupun ya dengan cara yang agak memalukan. Dan hal ini pun membuat Ye Chen ingin membalas penghinaan yang diterimanya 10.000 kali lipat. Jadi sekarang, mari kita mulai dari chapter 7. Setelah ujian menaiki tangga immortal selesai, Guo Yurong selaku panitia penguji melaporkan hasil ujiannya kepada Master Sekte dan para penguasa puncak lainnya. Yang mana hasil dari ujian tersebut 100 orang berhasil lulus, 100 orang terluka parah, dan 50 orang tereliminasi akibat melanggar peraturan selama ujian berlangsung. Karena pelanggaran dan cedera yang terjadi di ujian tahun-tahun sebelumnya tidak sebanyak ujian kali ini, Guo Yurong pun menjelaskan bahwa masalah ini terkait dengan penantang yang bernama Ye Chen. Master Sekte pun memaklumi hal ini karena kemanapun Ye Chen pergi pasti akan selalu terjadi kerusuhan besar. Guo Yurong yang tidak menginginkan Ye Chen lulus ujian pun kemudian mengatakan kepada Master Sekte bahwa Ye Chen adalah orang yang agresif dan angkuh. Namun Master Sekte justru mengatakan kalau itu adalah pernyataan yang buruk. Bagaimanapun juga, Ye Chen tidak dieliminasi oleh formasi pendakian tangga immortal, yang berarti tidak ada yang salah dengan apa yang Ye Chen lakukan. Meski begitu, salah satu penguasa puncak menganggap bahwa Ye Chen adalah orang yang licik, dan beliau mengusulkan untuk mengeliminasinya. Namun lagi-lagi usul itu dibantah oleh penguasa puncak lainnya. Karena bagaimanapun juga, Ye Chen berhasil lulus di peringkat pertama dan juga memecahkan rekor pendakian tangga immortal. Dan salah satu penguasa puncak juga merasa bahwa menerima Ye Chen untuk bergabung adalah peluang untuk perubahan sekte. Kemudian Master Sekte pun memutuskan agar Ye Chen tetap ikut serta di upacara penerimaan murid. Setelah membuat keputusan, Master Sekte pun menanyakan perihal Master Puncak Divine Phoenix. Dan salah satu penguasa puncak berharap agar dia bisa hadir di upacara penerimaan murid kali ini. Karena di malam sebelumnya, salah satu penguasa puncak melakukan peramalan nasib yang menunjukkan bahwa sekte mereka akan mengalami titik balik yang besar. Jadi untuk upacara penerimaan murid nanti, semua puncak diminta untuk menanggapinya dengan serius. Kemudian, Guo Yurong yang memperoleh ingatan Heavenly Dao pun berpikir, jika ingatan tersebut benar, maka titik balik tersebut mengacu pada Ye Chen. Tapi yang dibawanya bukanlah berkah, melainkan kutukan. Di sisi lain, di sebuah lokakarya alkimia puncak Divine Phoenix, Lin Xiao melanjutkan perannya memberi arahan para juniornya sebagai pengganti masternya yang sedang melakukan pengasingan. Hal tersebut pun memulihkan karakternya dengan lucu hadiah critical hit acak, berupa peningkatan skill alkimianya ke level 5. Lin Xiao yang cukup terkejut kemudian memohon kepada sistem untuk tidak memberi hadiah lagi. Karena kalau itu terus berlanjut, maka bisa-bisa si penjahat Lin Xiao jadi bisa mengalahkan Ye Chen dan menjadi MC. Yang mana hal itu bertolak belakang dengan keinginan Lin Xiao, walaupun itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Tapi bagaimanapun juga, keinginan Lin Xiao hanyalah menyelesaikan plot sesuai novel, lalu terbang kembali ke dunia nyata dan kembali ke keluarganya. Hal terpenting yang harus dilakukannya sekarang adalah mencuri pil racun dari pil tower dan bersiap untuk menghadapi plot kompetisi seni bela diri nanti. Proses pencurian pil pun berjalan sesuai plot asli. Dan yang ia tunggu selanjutnya adalah kedatangan junior keduanya, Guo Yurong. Karena di saat Lin Xiao menggunakan pil itu nanti, Guo Yurong lah yang membantu Ye Chen membongkar perbuatan Lin Xiao. Dan ketika junior yang ia tunggu-tunggu akhirnya berpapasan dengannya di pil tower, Lin Xiao yang ingin memenuhi perannya sebagai penjahat pun mencoba yang terbaik untuk mengikuti plot asli novel dengan mengucapkan sebuah pepatah yang berbunyi, laut bisa menampung air dari ribuan sungai itu karena kapasitasnya yang besar. Yang mana pepatah ini mengandung arti yang sedikit Lin Xiao yang mengharapkan juniornya marah sesuai dengan plot asli novel, nyatanya mendapatkan respon yang sebaliknya. Guo Yurong yang faktanya telah memperoleh ingatan Heavenly Dao justru merespon dengan wajah yang memerah, dan hal tersebut membuat Lin Xiao panik sesaat. Karena tidak terima dengan plot yang berubah, Lin Xiao pun mengubah topik dengan memberitahukan alasan dirinya datang ke pil tower. Namun lagi-lagi respon yang ia dapat tidak sesuai dengan ekspektasi. Guo Yurong justru ingin memberikan apa yang Lin Xiao cari, yang membuat Lin Xiao tertegun. Namun,
Sebagai aktor penjahat profesional, Lin Xiao membuat keputusan yang paling menguntungkan dirinya. Ia langsung mengambil pil tersebut dari tangan Guo Yurong, lalu beranjak pergi sembari mengatakan bahwa pil tersebut akan ia gunakan untuk berurusan dengan orang yang paling ia benci, dengan harapan Guo Yurong pasti akan mencurigainya. Tapi Guo Yurong justru menganggap bahwa tindakan Lin Xiao barusan benar-benar mengemaskan. Matanya berbinar saat melihat seniornya pergi. Berkat ingatan Heavenly Dao, dia jadi mengetahui sifat asli seniornya dan mengenai apa yang akan terjadi selama hidupnya. Dengan keyakinan penuh, Guo Yurong pun menjamin bahwa kali ini tidak akan mungkin gagal, karena pil tersebut telah dimurnikan ulang dengan efek racun 10 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dan di sisi lain, di gua lembah Myriad Flower, master mereka pun akhirnya terbangun dan bersiap untuk keluar dari pengasingan. Next, kita beralih ke chapter 8. Chapter ini diawali dengan sedikit penjelasan tentang sekte Immortal Azure Mist dan kultivator wanita tercantik di wilayah timur di dalam novel yang dibaca Lin Xiao. Sekte Immortal Azure Mist terletak di daratan luas Shenzhou atau Divine Land di wilayah timur benua tengah. Di gunung Azure Mist ini terdapat 5 puncak utama yang masing-masing bernama Phoenix Cry, Divine Phoenix, Crimson Cloud, Heaven Lychee, dan Dragon Head. Setiap puncak utama tersebut memiliki kursi utama atau penguasanya sendiri untuk menyebarkan dao. Dan kursi utama Divine Phoenix tidak lain adalah Xiao Hongling, yang dikenal sebagai kultivator wanita tercantik di wilayah timur. Xiao Hongling memiliki kepribadian yang berani dan tidak terkekang, candu akan alkohol, dan cukup narsis dengan penampilannya. Ia juga sering melakukan perjalanan menuruni gunung, tidak peduli dengan urusan sekte, dan bertindak dengan caranya sendiri. Tapi dia sangat mendominasi dan tegas terhadap orang luar. Sedangkan terhadap murid yang diterimanya secara pribadi, dia sangatlah perhatian dan juga protektif. Bahkan jika Lin Xiao adalah sampah yang bodoh, Xiao Hongling tidak pernah mengusirnya turun gunung karena hal ini. Namun, dengan memanfaatkan fakta sang master yang belum keluar dari pengasingan, Lin Xiao yang terobsesi dengan nafsu mau tidak mau mencuri stocking sutra putih masternya dan menyembunyikannya di saku celananya. Dan ketika bertarung dengan Ye Chen keesokan harinya, perbuatannya pun akhirnya diekspos oleh si spirit pet Xiaoming. Para penonton yang hadir menjadi gempar dan reputasinya tersapu bersih. Lalu Xiao Hongling pun mengurung Lin Xiao selama 3 tahun. Setelah itu, Xiao Hongling benar-benar kecewa pada Lin Xiao dalam plot di mana Ye Chen menampar wajah Lin Xiao lagi dan lagi, dan akhirnya memutuskan akar spiritual Lin Xiao dengan tangannya sendiri dan melumpuhkan Lin Xiao menjadi manusia biasa. Sekarang kita kembali ke cerita utama. Di lembah Myriad Flower, Lin Xiao yang tidak mengetahui bahwa masternya telah keluar dari pengasingan kembali melanjutkan tugas dari sistem, yaitu untuk mencuri stocking masternya. Lin Xiao mau tidak mau tetap harus menjalankan tugas tersebut, karena walau bagaimanapun setelah menyelesaikan plot ini, akhir tragis dari si penjahat Lin Xiao pada dasarnya sudah bisa dipastikan. Sembari mengendap-endap, ia pun akhirnya masuk ke kamar masternya, yang mana di kamar tersebut terdapat pakaian yang berserakan dan membuat wajahnya memerah. Berdasarkan plot asli novel, masternya baru akan menyadari bahwa stockingnya telah dicuri pada upacara penerimaan murid nanti. Jadi, Lin Xiao perlu berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak. Karena ia cukup kesulitan mencari stocking yang ingin dicurinya, Lin Xiao pun bertanya kembali kepada sistem apakah ini memang hari yang tepat untuk point plot mencuri stocking. Lalu sistem pun menjawab bahwa hari ini memang hari yang benar, dan Lin Xiao diminta untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian, dengan gaya ala detektif Conan, Lin Xiao pun mulai menyelidiki TKP dan menyusun rentetan kejadian. Karena masternya adalah pecandu alkohol, jadi dia pun yakin bahwa sebelum melakukan pengasingan, masternya pasti meminum banyak wine, dan setelah berkeringat, masternya pun memutuskan untuk mandi, lalu melepaskan pakaiannya satu persatu. Dan pada akhirnya, penyelidikannya pun membuahkan hasil. Dia berhasil menemukan stocking masternya dan tugas pun selesai. Lin Xiao yang merasa senang karena peran akhirnya sebagai penjahat dan waktu baginya untuk pulang ke keluarganya sudah selangkah lebih dekat. Dia pun beranjak keluar dari kamar masternya dengan senyum gembira. Akan tetapi, Lin Xiao tidak menyadari bahwa masternya yang ternyata telah keluar dari pengasingan dan juga mendapatkan ingatan Heavenly Dao bersembunyi di dalam kamar tersebut untuk memperhatikannya dan memastikan kebenaran dari ingatan yang didapatkannya. Di dalam ingatan itu,
Tampak Lin Xiao yang sudah dikalahkan oleh Ye Chen dan sang master pun memutuskan untuk menyerahkan Formless Sword Body kepada Ye Chen. Yang mana pada akhirnya keputusan tersebut pun justru menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Sang master yang sulit percaya bahwa dirinya akan benar-benar tunduk pada seorang pria serta memindahkan Formless Sword Body, kemudian bertanya-tanya tentang eksistensi Ye Chen dan peran seperti apa yang dimainkan oleh Lin Xiao. Karena sang master merasa semuanya mulai menjadi menarik, dengan bekal pemahaman sebab dan akibat dari masa depan, sang master pun bertekad bahwa semua yang ada di dalam ingatan tersebut tidak akan pernah terjadi. So, sekian dulu cerita kita hari ini dan sampai jumpa di chapter-chapter berikutnya.